Kita mulai dulu. Tapi gambarnya Ustadz nggak kelihatan dulu, nggak apa-apa ya? Ini agak trouble ini laptopnya Ustadz ya. Biar segera dimulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'adihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bih. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian tematik kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di sore hari ini Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahan hidup. Di sore hari ini Allah masih banyak memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita hari ini sore ini bisa bermuajahah, berkumpul atau dihimpun oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam kebaikan ini menjadi wasilah Allah mengangkat kita ke derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah yang tak pernah berhenti untuk memberikan kecukupan kepada kita, tak berhenti untuk mengurusin semua urusan-urusan kita, baik urusan lahiriah maupun urusan batiniah, hingga kita sepantasnya lah meneguhkan keyakinan kita kepada Allah, meneguhkan kepasrahan diri kita kepada Allah, hingga kita benar-benar menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya bersalat dan salam kita haturkan, kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah melimpah curahkan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Baik, para santri yang dimuliakan Allah, sekali lagi mohon maaf nih Ustadz belum bisa tampilkan gambarnya, tapi Ustadz bisa melihat kalian. Tapi bukan berarti ini modul 5 ya. Tahu modul 5? Ya, modul 5 itu ada makhluk yang bisa melihat kita dari suatu tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Gitu ya. Nanti cahaya ada itu gambarnya. Jadi gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang poin terpenting, masih bertemakan tentang akidah dan tauhid. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Salah satu dari Asmaul Husna yang penting yang wajib kita pelajari, yaitu Allah punya nama.
Al-Wakil. Ya Wakil. Ada yang tahu artinya apa kira-kira? Allah yang maha mewakili. Masya Allah. Itu kok yang itu pinter tuh santri siapa itu? Waduh. Kalau gitu disebutkan nama Ustadz jadinya ya. Baik. Jadi begini. Kalau ada pertanyaan buat panjenengan semua, ayo itu perhatikan kalau ada pertanyaan, kira-kira kita tuh memahami tidak? Kira-kira kita menyadari atau tidak bahwa sesungguhnya diri kita itu lemah? Ya. Kira-kira kita memahami tidak bahwa sesungguhnya ada zat yang lebih besar, zat yang lebih agung, zat yang lebih tinggi daripada dunia dan seisinya, yang menurut kita dunia dan seisinya itu sangat besar dibandingkan dengan kecil dan hinanya diri kita. Apakah kita menyadari bahwa seekor burung yang ketika sayapnya itu dipangkas, kemudian burung itu menjadi tidak bisa terbang, kemudian dengan zat yang maha kuat, kemudian zat yang maha kuat itu bisa menumbuhkan kembali sayap itu, kemudian dia bisa terbang kembali. Gitu ya. Para santri yang mulia, sampai kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Kira-kira pernah nggak kita itu dalam hidup itu sampai kepada kondisi kita sangat khawatir terhadap kehidupan diri kita? Pernah tidak? Pernah. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa khawatir terkait dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi. Khawatir tertimpa keburukan, khawatir terhadap bagaimana masa depan. Bahkan kalau orang tua misalnya, kadang khawatir bagaimana nasib anak-anaknya nanti, bagaimana nasib anak-anaknya di masa yang akan datang. Kira-kira siapa yang menanggung? Bahkan bagi mereka yang sudah tua, sudah sepuh pun kadang muncul kekhawatiran. Kira-kira nanti kalau saya sudah tua misalnya, anak-anak semua sudah berkeluarga dan jauh dari orang tua itu, kira-kira bagaimana nasib orang sudah tua ini? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana makan dan minumnya? Bagaimana seluruh pemenuhan kebutuhannya? Jika kita berpikir bahwa kita lemah, berpikir bahwa kita tidak berdaya, ketika kita berpikir bahwa kita itu kadang tidak bisa mengontrol dan menguasai terkait dengan kehidupan kita, maka kita harus berjalan setapak demi setapak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ya wakil, ya wakil, ya wakil gitu. Apa itu ya wakil? Allah Ta'ala yang maha mewakili. Atau bahkan Allah yang maha pemelihara kita. Gitu ya. Maka ketika hari ini kita memahami Allah ya wakil, maka Allah lah satu-satunya zat tempat kita bersandar. Maka tidak diperintahkan atau dilarang keras diri kita bersandar kepada diri kita sendiri. Dilarang keras dalam agama kita bersandar terhadap usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Yang dibolehkan kita menyempurnakan ikhtiar. Setelah itu apa? Kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita bisa melakukan perkara ini, mari kita mengenal lebih jauh. Kira-kira apa sih Allah itu punya nama ya wakil gitu ya. Dari beberapa penjelasan dari para ulama bahwa al-wakil, ya wakil itu artinya adalah Allah yang maha pelindung. Allah yang maha pelindung. Allah lah zat yang seharusnya kita bertawakal hanya kepadanya.
tidak menyandarkan punggung kita kecuali kepada Allah, tidak memberikan kepercayaan kecuali kepada Allah, dan tidak menghantungkan harapan-harapan kecuali kepada Allah. Al-Wakil akhirnya melahirkan kata tawakal. Kalau Al-Wakil itu adalah nama Allah yang melekat dalam kekuasaan dan kebesaran zatnya, maka hambanya ya wajib melakukan tawakal. Wajib melakukan tawakal. Jadi gitu. Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Kita nggak boleh bersandar kepada apa yang kita lakukan, tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka kita mungkin teringat ya, kalau panjenengan sudah hafal surat Al-Muzammil ya, surat 73 ayat 9 itu ya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattahiduhu wakila. Allah marhamna bil Quran. Di sini ada kata wakila. Di akhir ayat ada kata wakila. Dialah Rabbul masyriq, dialah Rabb yang timur, wal maghrib, dialah Rabb yang barat. La ilaha illahu, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah selain Dia, selain Allah. Fattahid, ya perhatikan, fattahidhu wakila, perintahnya, dan jadikanlah Allah sebagai wakil. Jadi Allah merintahkan kepada kita, jadikan aku wakilmu, gitu ya. Allah merintahkan kepada kita, jadikanlah Allah sebagai wakil kita. Jadi begitu. Jadi Allah, Rabb yang menguasai yang di timur, menguasai yang barat, memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai pelindung. Kira-kira kalau kita menjadikan Allah sebagai pelindung, sebagai wakil, apa yang kita rasakan? Ketenangan. Iya, kita pasti mendapatkan ketenangan, bahkan kemudian kemuliaan, ketinggian, bahkan jaminan Allah memberikan cahaya, petunjuk kepada kita. Gitu ya. Maka kalau ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ada yang tahu artinya? Hanya kepada Allah kami berserah. Iya. Siapa ya, ada yang tahu artinya yang lain? Apa artinya? Iya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Apa tadi artinya? Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Sebentar. Pertama kan wakil, baru kemudian wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat lengkapnya. Jadi cukuplah bagi kami Allah sebagai wakil. Wakil itu penolong. Dan sesungguhnya dialah Allah sebaik-baik pelindung. Gitu ya. Seringlah kita membaca ini. Seringlah kita membaca kalimat zikir ini. Kenapa? Sesungguhnya yang menguasai kehidupan kita, yang menguasai seluruh proses, baik yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di masa sekarang, dan yang terjadi di masa yang akan datang, maka siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Siapa yang melakukan semua atau siapa yang bisa mengurus seluruh alam semesta ini,
termasuk mengurus kita. Siapa yang bisa melakukannya? Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita memang akhirnya disuruh apa? Diperintahkan untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini baik. Sekarang kita sudah masuk kata tawakal ya. Kata apa? Tawakal gitu ya. Coba perhatikan siapa yang tahu apa arti kata tawakal? Berserah diri. Tawakal berserah diri. Ada yang lain? Berusaha. Tawakal itu berserah diri. Tawakal itu berusaha. Ada yang lain? Bersabar. Tawakal itu bersabar. Ada yang lain? Berserah diri. Ini masih Ahad, aja di Seneni, masih besok. Ini masih Ahad. Senennya masih besok, maka yang jawab ngulang nggak apa-apa. Ojo di Seneni, oh santri-santri yang hebat ya. Di akad ya. Iya. Ya, tawakal artinya apa? Tadi pertama adalah berserah diri, yang kedua berusaha, yang ketiga adalah apa, yang ketiga bersabar. Ada lagi yang lainnya? Ikhlas, Ustaz. Ikhlas. Ikhlas gimana yang dimaksud ikhlas? Semua apa yang Allah berikan, ikhlas menerima. Ya. Pasrah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan ya. Tawakal ya. Tawakal ini kalau dari akar katanya sama dengan al-wakil ya. Sama dengan apa? Al-wakil ya. Nah, apa namanya, dari sini ya kita bisa memahami bahwa tawakal itu sebenarnya kita itu benar-benar mohon keterwakilan hidup kita kepada Allah. Kemudian setelah itu kemudian baru kita mohon perlindungan kepada Allah, gitu ya. Gitu ya. Nah, lebih jauh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya gitu ya. Tawakal ini menjadi kata kunci. Menjadi apa? Kata kunci. Ya, kata kunci apa? Kata kunci agar kita itu bisa menyandarkan diri kita kepada Allah. Karena tadi kita memahami bahwa tawakal itu ya, tawakal itu pertama secara bahasa tadi kan berasal dari kata apa tadi? Wakil. Ya, wakil. Gitu ya. Jadi wakil di sini berarti kita menyerahkan kepada Allah, berserah kepada Allah. Nih ya Allah, tolong wakili aku, gitu misalnya. Gitu ya. Kemudian dari yang lainnya bahwa tawakal ini yang tadi berasal dari kata atau satu kata dengan kata al-wakil, maka kita itu berarti kita itu bersifat menyerahkan kepada Allah, tetapi menyerahkan kepada Allah dengan apa?
menyerahkan sesuatu dalam kehidupan kita kepada Allah dengan apa? Dengan kita menyempurnakan ikhtiar tadi. Jadi kalau orang itu menjadikan Allah sebagai wakil, bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Justru kita menyempurnakan apa-apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita baru bersandar kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Gitu ya. Maka kalau kita tawakkaltu 'alallah, berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh kematian kita, kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita yang akan datang, hanya kita serahkan kepada Allah. Kita mewakilkan kepada Allah sekaligus menyerahkan kepada Allah. Gitu ya. Kemudian ada lagi secara bahasa bahwa tawakal ini berasal dari kata tawakul. Apa? Tawakul ini sebenarnya membahas atau menjelaskan tentang keadaan hati kita yang sulit, keadaan hati kita yang sedang kacau, keadaan hati kita yang lemah, kemudian kita mohon kepada Zat yang maha kuat, yang maha besar. Ya, oke, baik. Coba kita mungkin bisa mirsani diri kita masing-masing. Kalau misalnya nih, panjenengan misalnya kalau ditanya nih, ini lagi di HK, betul? Sebagian besar di HK, betul? Ya, kalau jenengan di HK gitu ya. Mungkin kalau mau nanya, kalau ditanya sampai kapan gitu ya. Kira-kira jawabnya gimana? Tidak tahu. Sampai batas waktu yang menentukan. Iya. Kalau misalnya pengen menjawab misalnya seperti itu, jawablah dengan kalimat tawakkaltu 'alallah. Aku pasrahkan kepada Allah. Ya. Karena kalau panjang jawab satu enggak tahu Ustaz, itu tandanya kita masih bersandar kepada diri kita. Kalau kita menjawab enggak tahu Ustaz sampai batas waktu yang enggak bisa saya tentukan Ustaz. Nah, itu kita masih bersandar kepada diri kita gitu. Artinya panjenengan kalau pengen ditanya sampai kapan di HK, tawakkaltu 'alallah. Saya pasrahkan kepada Allah. Ketika Allah menetapkan saya pulang Ustaz, gitu. Ketika saya kok sekarang masih di sini, qadarullah, saya jalani kehidupan saya di sini. Gitu ya. Itu. Ya. Ini bukan berarti ini bahasa dukungan ya wis gak apa-apa ning HK, bukan gitu loh ya. Ya. Enggak, ini kita Ustadz hanya ingin menjelaskan bahwa kita harus memiliki pola pikir yang benar, pemahaman yang benar mengenai bagaimana kita mensikapi diri kita terkait dengan nama Allah Al-Wakil gitu. Sampai akhirnya Al-Wakil akar katanya sampai kepada tawakal yang dimaknai apa? Ya, tawakal itu berarti di sana ada keyakinan hati. Ada apa? Keyakinan hati. Keyakinan hati apa? Keyakinan hati yang menggerakkan kita untuk berjalan di bawah apa? Di bawah perlindungan Allah, begitu. Jadi kita itu tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan pernah merasa nyaman kalau kita itu tidak tawakal kepada Allah. Apa tawakal tadi? Kita itu keyakinan hati yang teguh yang menggerakkan kita agar kita itu berjalan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah tentang apa? Ya kita mohon perlindungan Allah dari panasnya kesedihan. Pernah bersedih? Kita mohon kepada Allah, sedih boleh tapi sebentar saja. Jangan sampai kita dirundung kesedihan. Kemarin sedih, sekarang sedih, besok sedih lagi, luta, sedih terus. Ya kita mohon perlindungan dari itu. Kalau toh kemarin sedih, ya bagaimana hari ini, Baha?
Bagaimana besok Iya. Setelah itu kalau Bahagia. dikasih sedih lagi lah, nggak apa-apa, sebentar saja, gitu ya. Saat itulah Betul, kita Ustaz. memohon kepada Allah, memohon agar Allah itu memberikan payung besar, payung perlindungan yang besar kepada kita, agar apa? Agar kita itu terlindungi dari panasnya kesedihan, terlindungi dari hujan tipu muslihat dunia, dan terlindungi dari badai Amin, ya dunia yang Allah. mengampingkan diri dan kehidupan kita. Gitu ya. Amin. Maka tentunya siapapun yang memohon perlindungan kepada Allah, sudah pasti Allah akan berikan perlindungannya. Ya. Tentunya ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, kita harus yakin Allah memberikan perlindungan itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Malik, Raja yang Maha Agung, Rob yang Maha Mulia, gitu ya. Yang dimana Allah itu merintahkan kepada kita agar menjadikan Allah sebagai pelindung. Allah bahkan merintahkan kepada kita agar meletakkan semua keperluan kita di tangannya, hingga Allah mengerjakan sendiri untuk kita, agar kita menyandarkan punggung kita kepada Allah, hingga Allah melindungi kita dari panasnya kecurangan hidup, pengkhianatan hidup, gitu. Sekali lagi, dengan demikian kita bisa menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Hingga kalau kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Allah, bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau urusan kita sudah kita serahkan kepada Allah, maka iya, sudah pasti Allah akan menyelesaikannya dengan sebaik-baik keadaan. Sudah pasti Allah akan menyelesaikan dengan sesempurna mungkin. Kalau bahasa kita semua beres deh, gitu ya. Cuma kenapa sampai hari ini urusan kita nggak selesai? Nggak beres-beres? Masih di Masih punya keinginan, karena kita nggak itu punya keinginan boleh. karena dunia itu tempatnya masalah, Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan tadi, kalau kita itu sudah memasrahkan kepada Allah, semua bakal urusan kita selesai semua. Tapi kenapa sampai hari ini urusan kita nggak kelar-kelar? Kita masih berkutat dengan masalah-masalah yang sama. Kita masih berkutat dengan urusan-urusan kita yang sama, gitu ya. Padahal Allah berjanji ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan dalam sebaik-baik keadaan. Allah akan menyelesaikan dengan sesempurna mungkin. Berarti dengan demikian kita hari ini bisa bercermin lagi kepada diri kita. Jangan-jangan kebersandaran kita kepada Allah masih bohong. Jangan-jangan kepasrahan kita kepada Allah masih pura-pura. Ya Allah, saya pasrah kepadamu ya Allah. Tetapi ternyata apa? Ternyata cuma tangis buaya. Habis itu ketika udah bahagia tinggalkan Allah. Ya. Nah, Ustadz ini berani ekspresi karena nggak kelihatan mukanya, sehingga nggak korban perasaan, tahu? Gitu. Ya. Mohon maaf nih Ustadz pakai handphone, jadi memang tidak ini. Laptopnya masih puting terus ini. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, maka dari sini kita bisa belajar ya. Ada sebuah kitab judulnya Bada'i al-Fawaid. Ya. Kitab judulnya apa? Bada'i al-Fawaid. Ini ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa tawakal kepada Allah. Perhatikan, tawakal kepada Allah itu termasuk sebab atau menjadi asbab. Menjadi sebab apa? Sebab yang paling kuat untuk melindungi diri seorang hamba dari apa? Dari gangguan. Melindungi seorang hamba dari kezaliman. Melindungi seorang hamba dari permusuhan orang lain yang tidak mampu dihadapinya sendiri. Maka Allah akan berikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Maka barang siapa diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah, maka tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya.
untuk bisa mencelakakannya. Jadi gitu. Ya. Dalam hal ini, ayo kita baca surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Surat keberapa para santri yang hebat? 26. Ya, coba dibaca surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 217 sampai 219. Ayo baca. 217. Ya, sampai 219. Dibuka semuanya, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Ayo Mbak Pranci. 217 dan 19 ayat 6. Ya cengkelengke dan salah siji. Enak. Dipikir orang Mbak Enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allahumma arhamna bil Quran. Sekarang ada pertanyaan buat panjenengan. Ayo, pertanyaannya diperhatikan. Gini, kira-kira perkara besar apa? Kira-kira kesusahan kesusahan yang paling berat yang bagaimana? Kira-kira kesedihan besar yang seperti apa yang tidak bisa diatasi oleh Rabbul Izzati? Tidak ada. Perkara sebesar apapun, semua dengan mudah Allah atasi. Kesusahan seberat apapun, dengan sangat mudah Allah berikan solusi. Kesedihan sebesar apapun, Allah sangat mudah memberikan jalan keluarnya. Gitu ya. Artinya, kita memahami di sini bahwa sesungguhnya Allah dialah pemilik dari kemuliaan itu sendiri. Gitu ya. Sehingga kalau sudah Allah pemilik kemuliaan, di situ Allah yang maha besar, ya dari situ akhirnya melahirkan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita bertawakal kepada Allah, maka apa? Tawakal itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dari sini akhirnya kita memahami bahwa sesungguhnya tawakal terbesar kita, ya, kepasrahan terbesar kita yang kita persembahkan kepada Allah itu apa? Ya ketika kita itu beribadah kepada Allah. Ustaz ulangi. Atau siapa yang coba diulangi kalimat Ustaz yang terakhir. Tawakal terbesar kita adalah saat kita beribadah kepada Allah. Iya. Ciri seorang itu bertawakal kepada Allah. Tawakal terbesar seorang hamba yang hamba itu persembahkan kepada Allah, bentuknya apa? Ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Coba kalau dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5 bunyinya gimana? Ayo. Nggak apa-apa dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kelima apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sadaqtum ya. Iyyaka. Perhatikan kalimatnya iyyaka gitu ya. Maknanya apa? Hanya kepadamu gitu ya. Na'budu kami beribadah atau menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in. Kami memohon pertolongan. Ya. Dari sini berarti apa?
Kita tidak selayaknya bersandar kepada diri kita, bersandar kepada ikhtiar kita. Yang harus kita lakukan, kita bersandar kepada siapa ini? Allah. Kepada Allah Ta'ala, ya. Sehingga ketika kita bisa membayangkan gitu ya, ketika kita itu misalnya bertawakal kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah tadi, gitu ya, sehingga Allah mendatangkan pertolongannya, kira-kira masalah apa yang tidak selesai? Kira-kira urusan apa yang tidak tuntas? Gitu ya. Kira-kira kegoncangan kehidupan yang bagaimana yang tidak bisa menjadi damai, tenang, tentram? Tentunya tidak ada. Tentunya tidak ada. Ya, maka mari kita berpasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah sambil beribadah kepada Allah, sehingga dengan demikian menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita bertawakal kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah, yang ini menjadi sebab Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Ya. Maka kalau panjenengan sering berdoa kepada Allah, ya, ada sebuah doa ini yang termaktub dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, atau juga An-Nasa'i, yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika. Lanjutkan. Wa syukrika wa husni ibadatik. Coba. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Gitu ya. Gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu Ibnu Taimiyah, mencoba menjelaskan tentang doa ini, ya. Tentang apa? Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa tersebut adalah permohonan pertolongan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian aku menemukan doa tersebut berada dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima tadi. Gimana bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia. Ternyata doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini ditemukan dalam dalilnya dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka ketika kita beribadah kepada Allah, setelah kita bertawakal, maka di dalamnya bentuk kita apa? Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka kalau tadi sudah sangat jelas kalimatnya, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Kita suruh bertawakal kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya. Dari sini sekali lagi kita akhirnya memahami Allah Rabb yang kita berdiri ketika kita sholat menghadapnya ini, Allah Rabb yang ketika kita itu bersujud di tanah ini, dahi kita lekatkan ke tanah ketika bersujud, Rabb yang kita itu tunduk kepada Allah, maka sebenarnya Allah itu memang Rabb yang paling berhak untuk kita menggantungkan semua kebutuhan, memasrahkan seluruh urusan kesembuhan, penyakit-penyakit kita kepada Allah, dan menjadi tempat apa? Tempat kita untuk mencurahkan, ya, segala isi yang ada di hati kita. Disitulah kemudian kita bisa curhat kepada Allah.
Dan disitulah kemudian kita semakin kuat, tangan kita berpegangan kepada tali Allah yang kokoh. Ya. Dan karena apa? Dan karena sesungguhnya Allah lah tempat sandaran ketika sandaran lain mengkhianati diri kita. Ya, jadi kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wakil, Allah yang maha mewakili, gitu ya. Al-wakil, Allah yang maha mewakili. Ketika kita itu memahami dan mengamalkan nama Allah ini, maka sungguh Allah akan menjaga kita. Sungguh Allah tidak akan pernah menelantarkan kita, gitu ya. Bahkan akhirnya dalam surah Al-Furqan, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat 58, gitu ya. Di situ Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamutu ilal akhiri al-ayah. Ya. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati, gitu ya. Kita suruh bertawakal kepada Allah yang hidup kekal dan la yamutu, ya, yang tidak mati, gitu ya. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengubah semua problem, semua masalah yang kita hadapi menjadi solusi. Semua rasa sakit menjadi kesembuhan. Semua harapan menjadi kenyataan. Dan semua air mata yang pernah tertumpah menjadi senyuman, gitu ya. Nah, sekali lagi, kenapa keadaan kita tidak seperti ini? Kenapa hidup kita masih begini-begini amat, gitu ya? Lagi-lagi kita bisa bercermin kepada diri kita, jangan-jangan kita itu belum sepenuhnya al-wakil, mewakilkan kepada Allah, belum sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Gitu ya. Maka ada seorang ulama namanya Yazid bin Hakim. Siapa namanya? Yazid bin Hakim. Yazid bin Hakim ini pernah berkata, mahibatu ahadan. Dia ngomong gitu. Mahibatu ahadan. Qattun haibati rajulan zalamtuhu wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Wa yaqul hasbi Allah. Allahu baini wa bainik, gitu. Jadi gini, Yazid bin Hakim itu berkata, aku tidak pernah takut kepada seseorang pun sebagaimana ketakutanku kepada seorang yang kuzalimi. Ustaz ulang ya. Aku tidak pernah takut kepada seseorang pun sebagaimana ketakutanku kepada seorang yang kuzalimi. Dan ku tahu bahwa dia tak memiliki satu penolong pun selain Allah. Gitu. Lalu orang yang kuzalim itu berdoa kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah penolongku. Allahu baini wa bainik, antara aku dan engkau ada Allah. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan tentang nasihat Yazid bin Hakim ini? Punya Tuhan yang sama. Karena dia memiliki penolong kepada orang yaitu Allah. Oke, baik. Terima kasih Berna. Yang lainnya? Itu yang pakai kacamata coba. Franti. Itu yang dua di pojok itu kacamata sama Punya Allah yang sama. Sebentar. Ustadz ulangi tadi kalimatnya dari Yazid bin Hakim. Ya, nanti siapa yang mau menjawab nih? Bu Ami, dapat bonus ya Ustaz. Oke, baik ya. Bonusnya pintar. Bonusnya ketawa. Jadi begini. Yazid bin Hakim berkata, aku tidak pernah takut kepada seorang pun sebagaimana ketakutanku kepada seorang yang kuzalimi. Dan ku tahu bahwa dia tak memiliki satu penolong pun selain Allah. Lalu orang yang kuzalim itu berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah penolongku.
Allahu baini wa bainika, dan sungguhnya antara aku dan kamu ada Allah gitu ya. Wah, ini dalam sekali kalimat ini gitu ya. Coba tadi sama Mbak Ami ya yang menjawab. Mbak Ami Semarang atau Solo? Mbak Arjuna. Arjun Semarang. Ya, silakan. Mbak Ami Arjun, silakan. Maksudnya gini Ustaz, antara yang satu tadi yang ngomong sama yang diomong tuh ketakutan karena dia langsung punya Allah yang sama, Tuhannya tuh sama. Jadinya kalau orang satu itu mau menggolimi berarti dia takut sama Allah kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Arjun. Ya, sebenarnya namanya Bu Arjun atau Bu Ami toh ya. Dua-duanya. Baik, silakan. Yang lainnya, Ustadz ulangi. Coba perhatikan kalimatnya. Ayo diulangi kalimatnya, perhatikan. Yazid bin Hakim. Gini, aku tidak pernah takut kepada seorang pun sebagaimana ketakutanku kepada seseorang yang kuzalimi. Kenapa? Karena ku tahu bahwa dia itu siapa? Orang yang kuzalimi tak memiliki satu penolong pun selain Allah. Lalu orang yang kuzalimi itu berdoa, hasbi Allah, cukuplah Allah penolongku. Allahu baini wa bainika, dan sungguhnya antara aku dan kamu ada Allah. Sungguhnya ada Allah antara aku dan kamu. Gitu. Jadi ini bukan antara aku, kamu dan dia, bukan, tapi aku, kamu, dan Allah. Nah, coba silahkan. Siapa yang mau mencoba? Intinya ya takut. Intinya takut sama Aku tidak akan takut kepada siapapun kecuali dia itu. Silakan Mbak Rohaini. Ustaz, larat Ustaz. Bu Ami mau ralat Ustaz. Gimana? Doa orang yang terzalimi biasanya sampai ke langit gitu Ustaz. Iya. Terus bagaimana, maksudnya apa? Benar, kalau itu benar. Iya, maksudnya orang yang terzalimi biasanya tuh doanya terdengar sampai menembus arsy. Iya. Ya, maksudnya Ustaz dijelaskan dalam konteks kalimatnya Yazid bin Hakim secara keseluruhan tadi gimana maksudnya? Maknanya apa gitu? Ya, oke, sekali lagi nih ya, Ustaz ulang ya kalimatnya ya. Karena ini penting. Ini penting. Ayo, coba diperhatikan baik-baik. Yazid bin Hakim berkata, aku tidak pernah takut kepada seorang pun bagaimana ketakutanku kepada seorang yang kuzalimi. Kenapa? Karena aku tahu bahwa orang yang kuzalimi tak memiliki satu penolong pun selain Allah. Lalu orang yang kuzalimi itu berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah penolongku. Allahu baini wa bainika, dan ada Allah antara aku dan kamu. Ayo, silakan. Silakan coba. Ya, Mbak Raini mau coba, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan. Orang yang menjolimi itu dia takutnya satu karena Allah, karena dia yakin orang itu tidak ada mempunyai minta pertolongan dengan siapapun karena hanya Allah. Ya. Karena dia sendiri sudah tahu dia hanya Allah penolongnya. Ya. Jadi dia takut dengan Allah poinnya Ustaz. Ya. Karena ya, baik. Jadi begini. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Jadi begini, kira-kira ini orang yang takut kepada orang yang takut, ya takutnya banyak kepada orang yang dizalimi, gitu ya. Dan ada orang yang biasa-biasa aja menzalimi orang. Kira-kira banyak yang mana yang kalian temui? Biasa menzalimi orang biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Betul. Itu kalian temui di HK atau di Indonesia?
Indonesia. Indonesia ada. Tadi yang online ya, yang tadi bilang Indonesia sinten ya? Saya Ustaz. Sinten jenengan? Mariati. Oh ya, di Indonesia ya. Jangan-jangan Bu Mariati ini anu dong, mengenang si dia. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tentang si dia. Ternyata dia itu menzalimi aku, tapi dia tenang-tenang saja gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang gini. Bagaimana, gini pertanyaannya berikutnya. Kira-kira, ayo, waktunya tinggal sedikit ya. Sudah habis ya Mbak Erna ya? Belum. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Lama amat. 10 menit masih 50 menit. Oh ya, oke. Oke, baik. Kira-kira kenapa orang itu bersikap satu, menzalimi orang tenang-tenang saja. Yang kedua, menzalimi orang kemudian ditakut sekali. Takut sekali melakukan perbuatan itu. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jelasin? Karena doanya yang didalimi mempunyai Allah, Ustaz. One by one, oke. Ustaz, karena orang yang didolimi itu doanya sangat mujarab. Enggak, maksudnya gini, contoh tadi. Kenapa orang satu, coba jelaskan ini. Kenapa pertanyaan? Kenapa ada A, kenapa ada B? A, kenapa orang menzalimi tapi biasa-biasa aja? Ini A. B, kenapa orang menzalimi? Dia tuh sangat takut kepada orang yang dia zalimi. Nah, karena ini kira-kira apa sebabnya? Allah tidak punya keimanan kepada Allah. Baik. Ya. Oke. Terus apa lagi? Yang satu yang takut itu karena takut sama Allah. Yang satu yang takut karena? Karena takut karena dia tahu istilahnya takut dengan Allah. Yang dua yang nggak takut mungkin karena nggak tahu itu apa ada Allah yang menolong. Ya. Jadi bisa saja mungkin Ustaz. Nah, baik. Betul sekali. Tentu jawabannya benar, yaitu. Tapi ada penjelasan bahwa sungguhnya sikap seorang baik yang seperti A maupun B tadi, ya, itu sangat ditentukan oleh apa? Sangat ditentukan oleh ma'rifatnya dia kepada Allah. Sangat ditentukan bagaimana sejauh mana dia mengenal Allah. Nah, Allah tadi Al-Wakil. Dia paham nggak Allah itu Al-Wakil misalnya, gitu ya, gitu. Semakin memahami Allah itu Al-Wakil, dia semakin takut. Kalau begitu dia kalau mau melakukan kezaliman lagi, dia akan apa? Akan mikir. Ya, gitu ya. Soalnya ada yang berbuat kezaliman tanpa mikir. Gitu ya. Nah, gitu ya. Maka sekali lagi, bagi siapapun yang pernah dizalimi, ayo kita bertawakal kepada Allah. Bagi yang pernah menzalimi, segera tawakal kepada Allah dan temui orang yang pernah kau zalimi. Ini, gitu ya. Bahkan siapapun yang tidak dizalimi pun kita diperintahkan untuk tetap bertawakal kepada Allah. Misal jenengan tidak menzalimi, tidak terzalimi, maka jenengan harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya tawakal itu bukannya sebagai jalan keluar dari kezaliman orang-orang yang zalim. Ya. Dan tawakal itu bukan hanya sebagai jalan pertolongan dari Allah untuk melakukan perbuatan tertentu, tetapi ya tawakal itu seperti oksigen. Oksigen itu apa? Sangat dibutuhkan. Iya. Jadi tawakal seperti oksigen kehidupan yang setiap saat kita itu bernafas, gitu ya. Sehingga sekali lagi dalam keadaan bagaimanapun kita apa? Harus bertawakal, gitu ya. Kalau tawakal itu misalnya seperti oksigen kehidupan, kira-kira bisa nggak kita hidup tanpa oksigen? Ya. Tidak bisa. Maka kita tidak bisa hidup juga tanpa tawakal kepada Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah dalam hal rezeki. Kita bertawakal kepada Allah dalam hal kesehatan.
Kita bertawakal kepada Allah kaitannya dengan penyakit. Kita bertawakal kepada Allah kaitannya dengan apa? Dengan keberadaan atau eksistensi diri kita. Kita bertawakal kepada Allah dengan amanah-amanah yang hari ini Allah berikan kepada kita. Bahkan kita juga bertawakal kepada Allah ketika kita hari ini menjadi santri gitu ya. Maka insya Allah kalau kita tadi ya bisa benar-benar menjadikan tawakal itu seperti oksigen dalam kehidupan kita, maka kita yakin Allah tidak akan memberikan izin gitu ya. Kesedihan itu datang kepada kita. Allah tidak akan mengizinkan kulit kita merasakan rasa sakit. Allah tidak mengizinkan hati kita tersayat-sayat oleh masalah kehidupan. Ketika kita bertawakal kepada Allah. Gitu ya. Gitu. Contoh misalnya gini, ya contohnya. Kalau kita itu kalau kita itu bertawakal ya misalnya kita bertawakal terkait dengan anak-anak kita misalnya, ya. Mungkin kita bisa menyampaikan kepada Allah, ya Robbi, ini loh anakku ya Allah. Engkau adalah Robku dan Robnya, maka berilah dia petunjuk ke jalanmu dan tolonglah aku untuk mendidiknya. Misalnya. Gitu. Kemudian mengenai keluarga kita, ya Allah, ya Rob, ini keluargaku. Engkau adalah Robku dan Rob keluargaku. Maka berilah petunjuk di keluargaku. Berilah petunjuk kepada keluargaku agar menyempurnakan ibadah kepadamu. Sehingga engkau terus-menerus memberikan pertolongan kepada keluarga. Gitu ya. Kemudian ketika kita terkait dengan ibadah, kita bisa berdoa kepada Allah, ya Robbi, gitu. Ya Robbi, gitu ya. Tolonglah hamba untuk bisa mengerjakan semua perintahmu dengan sebaik-baik pelaksanaan. Dan tolonglah kepada hamba untuk meninggalkan laranganmu dengan kesungguh-kesungguhan. Dan begitu seterusnya. Maka insya Allah dengan demikian, bertawakal kepada Allah akan mendatangkan kebahagiaan hidup kita. Bertawakal kepada Allah maka akan menyebabkan mendatangkan sakinah atau kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Bayangkan sekali lagi, kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah yang maha bisa mengurus, yang maha bisa menyelesaikan semua urusan-urusan kita, sudah pasti kita bakal tenang gitu. Bahkan kepada setiap hamba yang bertawakal kepada Allah, Allah sendiri menyampaikan dengan kalamnya, aku itu sangat mencintai orang-orang bertawakal kepadaku gitu ya. Allah sendiri yang berfirman bahwa sesungguhnya Allah sangat menyukai, mencintai hambanya yang bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Surat apa kira-kira ini? Surat Al-Imran, surat ketiga ya, ayat 159 gitu ya. Maka kalau kita buka misalnya dalam kitab Al-Mirqat, ada sebuah buku judul Al-Mirqat Al-Mafati, ya, Asy-Syaikh Al-Mulla Ali Al-Qari mengatakan bahwa ketahuilah secara yakin bahwa tidak ada yang berbuat dalam alam wujud ini kecuali Allah. Jadi di alam semesta ini tidak ada yang bisa berbuat kecuali hanya siapa yang bisa berbuat? Allah. Jenengan bisa hadir di majelis ini, kira-kira itu perbuatan siapa nih? Allah. Jenengan itu misalnya tadi sudah salat asar belum? Sudah. Tadi ketika jenengan itu bisa salat asar, kira-kira itu perbuatan siapa? Allah. Maka sekali lagi ketahuilah secara yakin bahwa tidak ada yang berbuat dalam alam ini, ya, dalam alam ini, bahwa ini adalah wujud itu adalah kecuali Allah yang berbuat. Bahwa setiap yang ada, baik makhluk maupun rezeki, pemberian atau pelarangan, atau bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan,
sakit atau sehat, hidup atau mati, dan segala hal yang mewujud, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka terakhir, ayo kita baca. Kita baca ya. Surat Al-Imran. Ayo dibuka semuanya. Surat Al-Imran. Al-Imran. Ustaz ulangi, dibuka semuanya surat Al-Imran ayat 173 sampai 174. Kemudian salah satu membaca. Itu 7317. Ya, jadi baca. Nanti kalau saya baca saya pesan. Ada yang besar, ada yang berapa? 173. Monggo salah satu membaca, yang lainnya bisa menyimak. 173, 174. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, tabarakallah ya, para santri yang mulia. Gitulah ya, ini sudah sangat jelas. Jadi kalau dalam ayat ini dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa jadi di situ ketika kita itu ya digambarkan berada dalam sebuah peperangan, kemudian dikabarkan kepada kita, itu loh, di sana orang-orang sudah berkumpul, musuh sudah berkumpul, dan mereka semuanya sangat kuat. Maka takutlah kamu
kepada mereka karena mereka segera menyerangmu, kan gitu kan? Nah, ini sebenarnya analogi, perumpamaan. Apa? Perumpamaan bahwa takutlah kamu terhadap kehidupanmu esok. Kira-kira kalian khawatir nggak kehidupan penjenengan besok-besok itu gimana? Khawatir. Iya, gitu ya. Ya, gitu ya. Sampai sekarang masih khawatir? Khawatir. Tidak, ya. Ya. Ya, baik. Ya, artinya kalau panjenengan ditanyain begini, takutlah kamu terhadap kehidupanmu di hari esok karena kehidupanmu itu jadikan tidak menentu, gitu kan? Maka kalau misalnya kita ada kabar seperti ini, kita bisa mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah menjadi sebaik-baik pelindung. Maka Allah memberikan nikmat dan karunia dan apa? Dan Allah tidak akan menghindarkan mereka dari bencana-bencana. Ya. Jadi kalau misalnya kita masih mengkhawatirkan bagaimana kita hari esok, ya kembali kita harus memperbaiki kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri sekalian, syahdan, kesimpulannya adalah bahwa insya Allah selama kita masih selama kita masih menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung kita, satu-satunya kita masrahkan diri, masrahkan semua urusan kita, insya Allah ya benar-benar Allah akan menjadikan hidup kita jadi mudah. Benar-benar Allah akan menjadikan hidup kita jadi nyaman, jadi tenang. Dan disitulah kemudian mendatangkan menjadi sebab kemudian kita meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 132 itu, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit, dan kepunyaan Allah apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pemelihara. Allah ini jika melekat dalam diri kita bisa benar merenungkan, memahami, mengamalkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah menjaga kita sehingga hati kita menjadi hati yang sangat bertawakal kepada Allah, hati yang pasrah kepada Allah, hati yang yakin kepada Allah, sampai kita mengatakan, lisan kita mengatakan, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Hati kita mengatakan, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Gitu ya. Setiap perjalanan kita mengatakan, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertawakal kepada Allah. Amin. Amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin wa iyyakum.